Bapak Emil Audero minta maaf, Italia sudah tutup peluang. Erick Thohir langsung bawa Emil Audero ke skuad timnas Indonesia lawan Irak dan Filipina karena Martin Paes belum selesai pengadilan CAS, jadi harapanku sekarang juga. Di sisi lain, pernyataan pelatih Italia ini membuat semua fans timnas Indonesia auto bersorak bahagia. Ini penjelasannya. Bikin bulu kuduk sangat merinding, namun hati sangat bahagia mendengar ini semua. Media Irak terang-terangan akui kehebatan timnas Indonesia sampai ngomong kayak gini loh di depan publik. Jelas mental pemain Irak sendiri bisa hancur lebur ini hadapi asuhan Shin Tae-yong di Jakarta sore hari lagi. Kok bisa? Ini dia fakta sebenarnya. Bisa jadi kejutan sangat besar, klub Inggris Oxford United milik Erick Thohir mendadak gemparkan Inggris, langsung rekrut Justin Hubner, Nathan Joe Aoun, dan Elkan Bagot ke skuad luar biasanya kah? Ini dia penjelasannya. Menyala Pak Erick. Ya tatap paha, sangat kocak dan bikin sakit perut ketawa terpingkal-pingkal melihatnya. Kayaknya saking takutnya dengan timnas Indonesia, Tanzania malah lakukan hal bodoh dan super aneh jelang berangkat ke Jakarta. Sudah sangat jelas timnas asuhan STY siap berpesta gol sebelum lawan Irak dan Filipina. Elho, apakah yang terjadi bikin kaget? Bung Towel lagi-lagi bisa menangis sangat kejang dan menderita melihat ini. Media Korea di luar dugaan menobatkan Shin Tae-yong setara dengan pelatih Belanda kelas dunia gara-gara hal ini. Semua fans timnas Indonesia yang awalnya tidur mendadak bangun dan berpesta pora di jalanan, bahkan bis dan truk pun bisa disuruh berhenti total untuk berjoget dulu. Ini penjelasannya. Elkan Bagot tobat dan minta maaf ke publik dan Shin Tae-yong memaafkannya, kemudian langsung panggil Elkan Bagot ke skuad timnas Indonesia versus Irak dan Filipina menggantikan Ferrari bek lokal Liga 1. Jadi harapanku sekarang juga demi kemajuan timnas Indonesia. Di sisi lain ini dia ungkapan jujur Elkan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Bapak Emil Audero minta maaf, Italia sudah tutup peluang. Erick Thohir langsung bawa Emil Audero ke skuad timnas Indonesia lawan Irak dan Filipina karena Martin Paes belum selesai pengadilan CAS, jadi harapanku sekarang juga. Di sisi lain, pernyataan pelatih Italia ini membuat semua fans timnas Indonesia auto bersorak bahagia. Ini penjelasannya. Euro 2024 tinggal menghitung hari dan semua mata tertuju pada persiapan timnas Italia yang akan berjuang dari 14 Juni hingga 14 Juli 2024. Meski skuad resmi Gli Azzurri belum diumumkan, pelatih Luciano Spalletti sudah memiliki gambaran jelas tentang siapa yang akan membawa bendera Italia. Saya sudah memiliki sekitar 70 hingga 80% skuad yang ditentukan, ungkap Spalletti kepada Football Italia. Namun, masih ada 20% tempat bagi mereka yang ingin membuktikan diri bahwa mereka layak menjadi bagian dari tim ini. Sayangnya, harapan Emil Audero untuk masuk dalam skuad Italia nyaris pupus. Penjaga gawang Inter Milan ini hanya tampil 5 kali musim ini, dengan 2 clean sheet dan 6 kali kebobolan, membuat peluangnya sangat kecil.
Hal ini membuka peluang menarik lainnya, naturalisasi Emil Audero untuk memperkuat timnas Indonesia. Bayangkan seorang kiper berpengalaman seperti Audero bisa menjadi tambahan kekuatan besar bagi timnas Garuda. Bagaimana menurut Anda? Apakah Emil Audero sebaiknya memilih jalan baru dengan membela Indonesia? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Bikin bulu kuduk sangat merinding, namun hati sangat bahagia mendengar ini semua. Media Irak terang-terangan akui kehebatan timnas Indonesia sampai ngomong kayak gini loh di depan publik. Jelas mental pemain Irak sendiri bisa hancur lebur ini hadapi asuhan Shin Tae-yong di Jakarta sore hari lagi. Kok bisa? Ini dia fakta sebenarnya. Menjelang pertandingan seru antara timnas Indonesia dan Irak, media sepak bola Irak memberikan pandangan yang menarik. Iraq Football Gallery memprediksi bahwa di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Peningkatan performa dan progres yang terus ditunjukkan skuad Garuda membuat mimpi ini semakin nyata. Pengakuan atas performa apik timnas Indonesia datang dari media Irak yang melalui akun Instagramnya pada 6 Februari 2024 memberikan prediksi menarik mengenai hasil drawing fase grup Piala Dunia 2026. Dalam unggahan tersebut, Indonesia diprediksi masuk ke grup F bersama tim-tim kelas dunia seperti Argentina, Mesir, dan Spanyol. Prediksi ini mengejutkan banyak pihak, terutama karena pada Februari lalu, Indonesia masih berada di posisi terbawah grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, kemenangan dalam 2 laga melawan Vietnam membawa skuad Garuda naik ke posisi kedua. Iraq Football Gallery meyakini bahwa dengan komposisi pemain saat ini, timnas Indonesia layak diperhitungkan di antara negara-negara yang rutin berlaga di Piala Dunia. Bagaimana menurut Anda? Apakah timnas Indonesia benar-benar bisa mencapai putaran ketiga dan bersaing dengan tim-tim besar dunia? Ayo, bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan mari dukung perjalanan Garuda menuju Piala Dunia 2026. Bisa jadi kejutan sangat besar, klub Inggris Oxford United milik Erick Thohir mendadak gemparkan Inggris, langsung rekrut Justin Hubner, Nathan Joe Aoun, dan Elkan Bagot ke skuad luar biasanya kah? Ini dia penjelasannya. Menyala Pak Erick, Oxford United, klub Liga Inggris yang dimiliki oleh pengusaha Anindya Bakri dan Erick Thohir, berhasil meraih promosi ke kasta kedua Liga Inggris, Championship. Prestasi ini membuka peluang menarik bagi 3 pemain timnas Indonesia yang memiliki status sebagai pemain homegrown untuk bergabung dengan Oxford United musim depan. Berikut adalah 3 pemain timnas Indonesia yang berpeluang besar untuk direkrut. Elkan Bagot menjadi nama pertama yang berpotensi memperkuat Oxford United di Championship. Bek tengah andalan timnas Indonesia ini memiliki pengalaman bermain di Inggris yang tentunya akan menjadi aset berharga bagi klub. Justin Hubner, meskipun saat ini sedang dipinjamkan ke Cerezo Osaka di Liga Jepang, Justin Hubner tetap menjadi salah satu pemain yang mungkin diboyong ke Oxford United. Pemain muda berbakat ini bisa menambah kekuatan tim dengan kemampuannya yang serba bisa di lini pertahanan. Nathan Joe Aoun, pemain berusia 22 tahun yang berasal dari Akademi Excelsior di Belanda, juga termasuk dalam jajaran pemain homegrown. Walaupun belum pernah dimainkan sejak bergabung dengan Oxford United, kemampuannya bisa memberikan kontribusi signifikan bagi tim di musim depan.
Dengan status homegrown, ketiga pemain ini memenuhi syarat untuk memperkuat Oxford United tanpa kendala administrasi yang rumit. Bergabungnya mereka ke Championship tidak hanya akan meningkatkan kualitas tim, tetapi juga membawa harum nama Indonesia di kancah sepak bola internasional. Bagaimana pendapat Anda tentang peluang ketiga pemain ini? Apakah mereka bisa membawa Oxford United meraih kesuksesan di Championship? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar dan dukung langkah mereka menuju kompetisi yang lebih tinggi. Yetatapaha sangat kocak dan bikin sakit perut ketawa terpingkal-pingkal melihatnya. Kayaknya saking takutnya dengan timnas Indonesia, Tanzania malah lakukan hal bodoh dan super aneh jelang berangkat ke Jakarta. Sudah sangat jelas timnas asuhan STY siap berpesta gol sebelum lawan Irak dan Filipina. Elho, apakah yang terjadi bikin kaget? Menjelang laga uji coba melawan timnas Indonesia, Tanzania sukses mengalahkan Sudan yang dikenal sebagai tim lemah di Afrika dengan skor tipis 1-0. Pertandingan ini digelar di King Fahd Sport City Stadium pada Minggu, 19 Mei 2024 malam WIB. Kemenangan tersebut tentunya meningkatkan kepercayaan diri skuad Tanzania untuk menghadapi tantangan-tantangan selanjutnya. Setelah kemenangan ini, Tanzania dijadwalkan bertandang ke markas timnas Indonesia pada Minggu 2 Juni 2024, sebelum melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika dengan menghadapi Zambia pada Selasa 11 Juni 2024. Meskipun Sudan dianggap sebagai tim yang lemah, kemenangan ini menunjukkan kesiapan Tanzania dalam laga-laga mendatang. Secara kualitas, Tanzania bukanlah tim yang bisa diremehkan. Mereka menempati peringkat 119 dunia dan memiliki sejumlah pemain yang bermain di liga-liga top Eropa. Salah satu bintang utama mereka adalah kapten sekaligus penyerang, Mbwana Ali Samatta. Samatta pernah menjadi top skor Liga Champions Afrika 2015 bersama TP Mazembe dan juga pernah memperkuat Aston Villa, klub yang baru saja lolos ke Liga Champions musim depan. Dengan kualitas pemain seperti Samatta, Tanzania menjadi lawan yang tangguh bagi timnas Indonesia yang saat ini berada di peringkat 134 dunia. Pertandingan ini akan menjadi ujian penting bagi skuad asuhan Shin Tae-yong untuk menunjukkan peningkatan performa mereka di level internasional. Bagaimana prediksi Anda tentang hasil pertandingan uji coba antara Indonesia dan Tanzania? Mampukah timnas Indonesia mengatasi perlawanan dari tim yang lebih unggul secara peringkat dan pengalaman? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan mari dukung Garuda untuk meraih hasil terbaik. Bung Towel lagi-lagi bisa menangis sangat kejang dan menderita melihat ini. Media Korea di luar dugaan menobatkan Shin Tae-yong setara dengan pelatih Belanda kelas dunia gara-gara hal ini. Semua fans timnas Indonesia yang awalnya tidur mendadak bangun dan berpesta pora di jalanan, bahkan bis dan truk pun bisa disuruh berhenti total untuk berjoget dulu. Ini penjelasannya. Sejak dipercaya melatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong sering dibandingkan dengan pelatih legendaris Korea Selatan Gus Hiddink. Pendekatan STY dalam membangun timnas Indonesia telah membawa perubahan besar, seperti yang diulas oleh media Korea Sisain. Mereka menyebutkan bahwa wajah sepak bola Indonesia telah berubah sejak kedatangan pelatih berusia 53 tahun tersebut yang perlahan-lahan membantu kebangkitan sepak bola nasional. Prestasi timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong memang patut diacungi jempol.
Salah satu pencapaian yang paling mencolok adalah ketika Indonesia mengalahkan Vietnam di fase grup Piala Asia dan lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sisain juga menyebut Piala Asia U23 sebagai puncak pertunjukan Sintayong, di mana timnas Indonesia U23 berhasil melaju hingga semifinal dan membuka peluang untuk lolos ke Olimpiade 2024. Meski akhirnya gagal, aksi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mendapatkan perhatian besar dari berbagai pihak. Keputusan STY untuk melakukan regenerasi pemain di timnas Indonesia juga mendapat sorotan. Ia berhasil mentransformasi tim Garuda menjadi tim yang lebih muda dengan pemain-pemain kunci di Piala Asia U23 2024 sudah menjadi bagian dari tim utama. Sama seperti yang dilakukan Gus Hiddink di masa lalu, STY mengatur ulang tim untuk fokus pada pemain yang dapat dengan cepat menyerap dan mengikuti metodenya, tulis Sisain. Gus Hiddink adalah sosok yang sangat dihormati dalam dunia sepak bola Korea. Pelatih asal Belanda ini menjadi satu-satunya pelatih yang berhasil membawa Korea Selatan ke babak semifinal Piala Dunia 2002 saat menjadi tuan rumah bersama Jepang. Elkan Bagot tobat dan minta maaf ke publik dan Shin Tae-yong memaafkannya. Kemudian langsung panggil Elkan Bagot ke skuad timnas Indonesia versus Irak dan Filipina menggantikan Ferrari, bek lokal Liga 1. Jadi harapanku sekarang juga demi kemajuan timnas Indonesia. Di sisi lain ini dia ungkapan jujur Elkan. Bek timnas Indonesia, Elkan Bagot, akhirnya muncul di hadapan publik setelah beberapa hari terakhir menjadi bahan perbincangan hangat karena tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong ke skuad Garuda. Absennya Bagot dari daftar 22 pemain yang dipilih Shin Tae-yong untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah menimbulkan ketegangan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Sebagai salah satu pemain favorit Shin Tae-yong, Elkan Bagot biasanya selalu mendapat panggilan saat timnas Indonesia bertanding. Bek berusia 21 tahun ini juga tidak mengalami cedera, seperti yang terlihat dari penampilannya bersama Bristol Rovers dalam laga terakhir. Namun, ketidakhadirannya kali ini menjadi sebuah misteri yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Setelah sekian lama menghilang dari sorotan, Bagot akhirnya menunjukkan tanda-tanda kehadirannya. Kejutan muncul ketika ia mengomentari unggahan Instagram rekannya di timnas Indonesia, Jordi Amat, yang baru saja bermain untuk klubnya, Johor Darul Ta'zim, JDT. Amigo, tulis Bagot singkat namun penuh makna di unggahan tersebut. Komentar ini tentu saja memicu berbagai spekulasi di kalangan fans dan pengamat sepak bola. Mengapa Bagot tidak dipanggil? Apakah ada alasan khusus di balik keputusan Shin Tae-yong? Ataukah ini hanya bagian dari strategi yang lebih besar untuk menghadapi pertandingan penting ke depan? Shin Tae-yong bongkar dedikasi luar biasa semangat pemain timnas Indonesia di tengah latihan super ekstrem dan ketat. Pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan rasa kagumnya terhadap para pemain timnas Indonesia yang selalu menunjukkan sikap positif dan tidak pernah mengeluh meski harus menjalani latihan dengan intensitas tinggi. Pengakuan ini disampaikan Shin Tae-yong dalam acara Meet and Greet di Senayan Park, Jakarta Pusat pada Minggu dalam kurung 19 Mei 2024 sore. Shin Tae-yong yang kini melatih timnas Indonesia dan U-Strip 23 merasa bangga dengan dedikasi para pemain. Pertama-tama, terima kasih kepada para pemain timnas. Saya sangat mengapresiasi mereka karena selalu mengikuti arahan saya, ujar Shin Tae-yong. Walaupun porsi latihan banyak dan taktiknya kompleks, mereka tetap mengikuti tanpa keluhan. Pelatih asal Korea Selatan ini yakin bahwa sikap disiplin dan kerja keras para pemain akan membawa perkembangan positif bagi sepak bola Indonesia.
Itu yang membuat sepak bola Indonesia akan berkembang, dan karena itu saya sangat bangga dengan para pemain timnas Indonesia saat ini, tambahnya. Sintayong telah melatih tim nasional Indonesia sejak Januari 2020 setelah ditunjuk oleh PSSI yang dipimpin oleh Mochammad Iryawan atau yang akrab disapa Iwan Bule. Baru-baru ini PSSI di bawah komando Erick Thohir memperpanjang kontrak Sintayong hingga 2027. Saya juga tersentuh karena datang dari luar negeri membawa teknik latihan yang berbeda dari sebelumnya, tutur pelatih berusia 53 tahun itu. Tapi mereka tetap rendah hati dan mau mengikuti semua aturan. Meskipun ajaran saya dari luar, mereka bisa menerimanya dengan baik. Dedikasi dan sikap para pemain timnas Indonesia di bawah bimbingan Sintayong memberikan harapan baru bagi kemajuan sepak bola Indonesia.